kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati untuk acara online ini, semoga menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita menyanyikan lagu hari ini. Teman-teman, tadi kita sudah nyanyi. Teman-teman masih semangat? Kalau masih semangat, kita akan menyanyikan lagu Yesus Itulah. Looking for feedback? Iklan. Ia berjanji akan kembali.
menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Aku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Halo adik-adik acik, salah, bukan adik-adik ya, tapi cucu-cucu acik. Perkenalkan, nama saya Nenek Emi. Dulu panggilannya Kak Emi, sekarang sudah tua, jadinya Nenek Emi. Nenek ini sekarang ntar batuk, tapi bukan COVID ya. Umurnya hampir 80 tahun, sudah tua. Nah, cucu-cucu, ntar ini bukan COVID beneran ya, karena sudah tua katanya. Ini Nenek Emi sedang sibuk mau naik itu ya. Bentar, ayo naik dulu ya. Ini lampunya mati, nenek mau pasang di atas sana. Nenek naik ya. Jangan, Nek. Sudah tua. Nggak bisa naik-naik lagi, Nek. Sudah tua ya, nggak bisa ya. Cucu, sebentar ya, nenek mau ini apa, naik mobil dulu, mau setir ke McD. Itu mau beli Happy Meal yang ada K-popnya itu loh, ARMY loh.
gitu, tunggu ya. Ngapain, Nek? Mau setir mobil. Nenek sudah tua, nggak bisa nyetir sendiri. Udah, Nek, masuk aja, Nek. Nek, tunggu nanti dianterin. Sudah tua ya, nggak bisa ya berarti. Shalom, puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih berkati kami hari ini, supaya ketika kami membaca firman-Mu, kami boleh mengerti dan mendengarkan cerita firman-Mu, membuat kami mengerti dan belajar hidup menurut perintah Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, supaya Tuhan kami menjadi anak-anak yang hebat. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang seorang tokoh di Alkitab. Nah, tokohnya itu sudah tua. Jadi kalau tadi adik-adik mendengarkan sekilas drama, itu kan ceritanya neneknya sudah tua. Nah, sekarang ini ceritanya juga tentang seorang tokoh yang sudah tua. Umurnya waktu itu 90 tahun. Waktu itu umurnya 90 tahun. Nah, tokoh ini seorang bapak dan dia punya istri yang namanya Ibu Sarah. Siapa bapak ini? Ada yang tahu? Tahukah? Oh, pasti tahu. Nah, yang sudah tebak, wah hebat. Namanya adalah Bapak Abraham. Nah, adik-adik tahu lagunya terkenal kan? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan. Nah, kita ini disebut anak-anak Abraham. Kenapa ya hari ini Kak Emi cerita tentang Bapak Abraham ini? Mari kita akan buka dulu firman Tuhan dalam Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat 6 dan 7. Kak Emi bacakan ya. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya kan? Kalau sudah, oke, dengarkan Kak Emi bacakan, adik-adik yang di rumah sambil ikut membaca. Ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 7, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Nah, apa artinya hidup dari iman? Kak ini mau kasih tahu adik-adik, itu sama artinya dengan percaya. Iman itu artinya sama dengan percaya, jadi percaya kepada Tuhan. Seperti kalau adik-adik itu di rumah dikasih tahu oleh papa, misalnya papanya janji, nah nanti kalau sudah hebat belajarnya, nanti papa akan berikan kamu hadiah. Waktu kita dengar itu kita senang. Nah, apakah adik-adik percaya bahwa papa pasti kasih hadiah? Waktu papa janji itu, terus ternyata papa kasih hadiah. Adik-adik senang ternyata papa benar kasih hadiah. Karena adik-adik sudah percaya. Nah, misalnya juga suatu hari kita itu lagi naik di tempat yang tinggi. Terus tiba-tiba waktu kita ada di tempat yang tinggi, kita bilang, loh, waduh gimana aku cara turunnya? Tadi naiknya bisa, turunnya nggak bisa ini. Terus tiba-tiba papa kita atau mama kita bilang, nggak apa-apa, loncat aja, nanti papa atau mama yang akan gendong, atau papa mama yang akan pegang supaya kamu tidak jatuh. Kalau kita percaya, berarti kita akan loncat supaya ditangkap atau digendong oleh papa mama kita. Tapi kalau kita tidak percaya, kita bilang, masa papa bisa gendong aku, masa mama bisa pegang aku? Itu namanya tidak percaya. Tapi kalau kita percaya waktu kita akan loncat, maka kita tahu bahwa papa mama kita pasti gendong atau pegang kita. Nah, Bapak Abraham di cerita ini juga percaya kepada Allah. Adik-adik tahu kenapa? Karena suatu hari Allah itu bilang sama Bapak Abraham, Abraham, dulu namanya sebelum diganti namanya Abram.
Nah, Abram, coba kamu lihat di langit. Bapak Abram itu suruh lihat ke langit. Ada apa di langit sana? Waktu itu malam ya. Kalau sekarang mungkin Kak Emi syutingnya masih siang, tapi waktu itu malam. Suruh lihat ke langit, ada apa di langit? Di langit ada bintang. Lalu Tuhan bilang, coba kamu hitung bintang-bintang itu. Lalu Bapak Abram itu hitung, wah terlalu banyak, gak bisa dihitung. Tuhan bilang, demikianlah nanti keturunanmu atau anak-anakmu. Tadi Kak Emi bilang, Bapak Abraham tuh umurnya 90 tahun. Sudah tua. Istrinya juga sudah tua. Jadi mungkin bisa tak punya anak. Waktu itu mereka belum punya anak. Nah, terus beberapa tahun kemudian Bapak Abraham itu diberitahu lagi oleh Tuhan bahwa Abraham, aku akan memberkati engkau, memberkati keturunanmu, engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Artinya namamu yang adalah Abram berubah menjadi Abraham. Makanya namanya sekarang kita kalau nyanyi Bapak Abraham, karena arti kata Abraham itu adalah bapak banyak bangsa. Tapi dia belum punya anak yang sesungguhnya. Anaknya masih gak ada. Dari Ibu Sarah itu belum ada anaknya. Ibu Sarah sudah bilang, gak mungkin, aku sudah tua. Waktu itu Bapak Abraham umurnya 100 tahun. Ibu Sarah umurnya 90 tahun. Jadi sudah tua sekali. Sudah gak mungkin bisa punya anak. Apalagi disebut Bapak banyak bangsa. Ibu Sarah itu berubah namanya menjadi Sarah, yang artinya ibu banyak bangsa. Gak mungkin. Sebenarnya gak mungkin. Tapi Bapak Abraham dan Ibu Sarah tetap percaya kepada Tuhan. Mereka percaya bukan karena lihat aku sudah tua, sudah gak mungkin. Tapi karena lihat Tuhan yang berjanji. Mereka percaya Tuhan yang berjanji itu Tuhan yang setia. Tuhan yang berjanji itu Tuhan yang pasti melakukan janjinya. Tuhan yang berjanji itu Tuhan yang bisa mengabulkan. Lalu mereka tetap percaya sampai suatu hari waktu mereka mendengar janji itu lagi. Tahun depannya Ibu Sarah tiba-tiba punya anak. Dia hamil dan melahirkan. Kalau adik-adik sama mama dikandung 9 bulan, ya kurang lebih 9 bulan, anaknya lahir. Anaknya diberi nama Ishak. Karena Tuhan bilang, kalian loh menertawakan aku janjiku. Kalian loh sempat tertawa, berpikir mana bisa ya. Ternyata bagi Tuhan pasti bisa. Bagi Tuhan pasti mungkin. Nah, hari ini Kak Emi mau ajak adik-adik semua dan kita semua yang membaca firman Tuhan ini, waktu Abraham percaya kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Kak Emi mau ajak adik-adik dan kita semua di sini untuk tetap percaya kepada Tuhan apapun juga. Bukan lihat keadaan kita, bukan lihat situasi atau di sekitar kita yang mungkin membuat kita nggak mungkin. Tapi bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa menghadapi apapun. Karena itu belajar percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dibangun dengan doa dan baca firman. Oke, adik-adik, siapa di sini yang mau tetap percaya kepada Tuhan? Belajar percaya kepada Tuhan seperti Bapak Abraham. Karena kita yang percaya kepada Tuhan, orang beriman disebut anak-anak Bapak Abraham. Siapa di sini yang percaya kepada Tuhan? Wow, Kak ini lihat ada yang angkat tangan, ada yang angkat tangan. Oh, ada yang angkat tangan. Puji Tuhan. Nah, yang percaya mari sama-sama dengan Kak ini kita akan menutup firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang Bapak Abraham.
dan Ibu Sarah yang percaya kepada janjimu, yang walaupun mereka tahu bahwa mereka sudah tua, tidak mungkin memiliki anak, tapi karena Engkau yang berjanji, Engkau Tuhan yang berjanji, mereka percaya kepada Tuhan. Hari ini kami mau belajar percaya bahwa walaupun keadaan kami lagi tidak enak karena virus corona, atau keadaan kami lagi sedih, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya tumbuh menjadi anak-anak yang senantiasa mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menolong dan menepati janji untuk kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Saatnya kuis. Nah, hari ini kuisnya itu bukan menjawab pertanyaan. Kuisnya itu juga bukan menghafalkan ayat. Tapi Kak Emi mau adik-adik merekam nyanyian adik-adik dengan judul Bapak Abraham. Kuisnya itu menyanyi lagu dengan judul Bapak Abraham. Yang tadi itu tahu? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar, dan sebagainya. Boleh pakai gayanya sendiri, boleh pakai gerakannya sendiri. Siap? Oke, nyanyikan ya. Kak Emi tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Acik Online minggu depan.